Oke, nah kita akan lanjutkan lagi ya sekarang ya. Tadi definisi sudah, sekarang kita akan mengerjakan ini. Ini adalah contoh soalnya ya. Contoh soal tentang inverse fungsi. Jadi ada dua yang akan kita cari. Yang pertama menentukan apa persamaannya. Yang kedua kita akan mencari nilai inverse dari suatu fungsi ya, nilai balikannya. Ya ini sebenarnya sangat sederhana ya, karena tidak ada rumusnya. Saya akan mulai saja ya pelan-pelan. Yang A. Nah, apa itu F inverse? F inverse adalah lawan dari ini ya. Saya akan tulis dulu. Fx itu ini. Sebentar. Kita misalkan dulu ya. Misalkan bahwa si ini dianggap A. Ya sama, kita pakai pemisalan. Kalian boleh misalkan dia sebagai apapun ya, tidak mesti A ya. Yang jelas begini, jangan pakai F, jangan pakai X, karena F sudah ada, X sudah ada. Gunakan huruf yang belum disebut ya. Gunakan pemisalan apapun, tetapi jangan gunakan yang sudah disebut. Oh kok, ya saya pakai Y saja ya. Saya pakai Y saja. Nah, 4X tambah 7 itu hasilnya adalah Y. Berarti sekarang untuk menentukan inverse, pertama kita ganti ya. First kita ganti variabelnya menjadi, jadi kita gantinya itu begini. Tadi kan pemisalannya begini ya, awalnya kita misalkan seperti itu. Setelah untuk mencari inverse kita tukar posisi, jadinya sekarang yang Y jadi X, X jadi Y. Berarti 4Y tambah 7 sama dengan X. Jadi kita seperti itu ya. Untuk mencari inverse kita ubah posisinya. X jadi Y, Y jadi X. Kita ganti variabelnya. Sudah ya? Gimana ya saya kasih keterangannya? Ya, nanti kalian silahkan saja lihat videonya sampai selesai ya. Jadi tukar X jadi Y, Y jadi X. Tujuan kita di sini adalah mau mencari nilai Y-nya ya. Kita mau cari nilai Y-nya. Tidak ada rumus yang aneh di sini, ini semua kalian kerjakan biasa. Yang kita cari adalah Y, berarti yang tidak ada Y alias tidak punya kepentingan suruh pergi, yaitu positif 7 pindah jadi negatif. Nah, kita butuhnya Y, bukan 4Y, sehingga ya sekali lagi yang tidak berkepentingan suruh pergi saja ya. Nah, di situ kita bagi dia ya, jadi X kurang 7 ini nanti kita bagi dengan 4. 4-nya itu kan pengali. Ya awalnya dari pengali, kalau dia disuruh pergi ke seberang sana ya jadinya pembagi. Saya cari dulu lambang pecahan ya. Nah, ini dia. Copy. Lalu saya paste di sini. Nah, kalau tidak ada angka berarti 1 ya. Ingat itu ya. Jangan ditulis 1Y, 1X. Seperti ini. Nah, sekarang supaya lebih enak dilihat, saya ringkas saja ya. Berarti ini X kurang 7, ini kita tulis di atas saja. Berarti X kurang 7 per 4. Ini adalah Y-nya alias inverse. Nah, berarti sekarang
karena kita mau mencari f inverse x, kita tinggal ubah saja y-nya ya, sehingga ini f inverse x itu sama dengan ini ya. Ini sepertinya hurufnya terlalu besar ya, nanti saya akan sesuaikan. Ini ya hasilnya ya. Nah, sangat sederhana ya, karena tidak ada rumusnya. Ini adalah contoh kita mencari apa namanya, fungsi inverse persamaannya ya, persamaan inversenya. Oke, silakan nanti kalian belajar aljabar lagi ya. Nah, ini saya gunakan ya supaya tidak terlalu besar ya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Nah, yang kedua, kalau tadi kita mencari persamaannya, persamaan dari f inverse, yang kedua sekarang kita mau mencari nilainya ya. Untuk menentukan ini, mendapatkan ini ya, ini nilai namanya, karena ini angka hasilnya, bukan variabel x. Ada dua cara. Apa saja? Yang pertama, substitusikan. Jadi kalian bisa substitusi atau ganti ini ya, min negatif 1 itu adalah nilai x ya. X sama dengan negatif 1 ke ini. Nah, jadi kalau kalian mau pakai cara pertama, kalian harus cari f inverse dulu, substitusi ke sana. Oke, sebentar. Ini hurufnya besar sekali. Oke, untuk cara ini silahkan nanti kalian yang lanjutkan ya. Ya, ini silahkan kalian coba sendiri. Jadi saya tidak akan membahas cara yang seperti itu. Kalian boleh coba sendiri. Nah, cara yang kedua itu seperti ini. Cara yang kedua, kita gunakan prinsip yang seperti ini ya. Jadi kita cari nilai yang menyebabkan ini. Kita selalu kembali ke atas ini ya. Sama dengan negatif 1. Itu artinya ya, jadi ada bedanya ya. Kalau F saja tanpa ada pangkat negatif 1, berarti kalian disuruh memasukkan nilai langsung. Tetapi kalau ada negatif 1 di atasnya, inverse ini, berarti kalian disuruh mencari yang menyebabkan nilainya ini. Cari X yang menyebabkan 4X tambah 7 itu hasilnya negatif 1. Nah, sekarang saya akan coba ya, berarti kurang lebih ya caranya mirip seperti ini. Hanya bedanya kita cari dia biar negatif 1 bagaimana caranya. Ini akan kita kerjakan selanjutnya ya. Ini kan kalian sudah biasa mengerjakan ya, apalagi yang model seperti ini. Nah, 4X sama dengan yang tidak ada X-nya suruh pergi ya. Berarti ini negatif 1, 7-nya itu pindah jadi negatif juga. Seperti itu, hati-hati ya. Saya sudah setting angka soal kalian itu bagus dan mudah dikerjakan ya. Jadi tidak perlu kalkulator. Ini kalau dihitung negatif 8 ya. Silahkan kalian belajar ya menghitungnya. Nah, sehingga nanti kalau kalian cari nilai X-nya, ya berarti hitung biasa saja. Berarti ya tinggal negatif 8 bagi 4. Begitu saja ya. Negatif 8, negatifnya hilang, dibagi 4.
Ini nilai X itu dicarinya seperti itu. Sehingga hasil akhirnya X-nya adalah ya kalian bisa hitung ya, itu negatif 2. Nah itu hasilnya. Kalau kalian mau menggunakan cara yang pertama silahkan. Kalian cari F inverse, masukkan negatif 1. Masukkan negatif 1 ke sini, nanti hasilnya pasti sama. Saya yakin pasti sama hasilnya. Ya, jadi ini nilainya. Jadi F inverse 1 ini nilainya adalah negatif 2. Ya, tidak ada rumus yang aneh-aneh ya. Jadi bagaimanapun model fungsinya, kalian tetap terapkan prinsip ini ya, bahwa kalian harus mencari nilai X yang menyebabkan ini gitu. Nah ini adalah contoh soalnya ya, soal yang pertama ya, meskipun pertama tapi isinya 2. Silakan nanti kalian pelajari lagi, ini akan saya share ya, terutama kalau sudah selesai nanti akan saya share, silakan kalian pelajari ya sambil lihat videonya ya, semoga kalian lebih paham. Oke, ini aja prinsipnya ya untuk inverse ya, tidak ada yang aneh-aneh di sini. Ya, video ini saya cukupkan dulu, kita akhiri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.